Ya, baik. Supados ieu rada rapet. Maju. Ya, gitu. Ya, mangga. Alhamdulillah. Supados handit. Alhamdulillahil fattahil mannan alladzi faddala dinana ala syairil adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiyin. Dipanjatkan sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ada dua hal yang selalu dimintakan oleh beliau. Yang pertama, beliau meminta supaya kita tidak lelah untuk memohonkan kepada Allah untuk beliau al-wasilah. Al-wasilah itu apa sih? Al-wasilah itu adalah satu tempat di surga yang menurut riwayat dia di atas Firdaus, di bawah Arasy. Itulah mengapa kemudian kalau beres azan, kita berdoa Allahumma rabba hadid da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'sumakum mahmudan alladzi wa'ata. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kita kalau mendengar azan itu untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi kalau Allahu Akbar, nah kita juga mengikutinya dengan Allahu Akbar. Terus kecuali nanti di dua kalimat terakhir hayya 'alas shalah, kita tidak mengikuti hayya 'alas shalah, tapi la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah pun sama, la haula wala quwata illa billah. Nanti ketika Allahu Akbar kita ikuti lagi, la ilallah kita pun ikut. Nah, setelah itu langsung kata Nabi itu, siapa yang mengikuti bacaan imam itu khalisan min qalbihi, ya, ikhlas dari hati dengan penuh keyakinan, ya, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa permohonan kepada Allah untuk Nabi al-wasilah, maka itu pertama tentu kita akan masuk surga dan akan bersama serta dengan Rasulullah. Itu satu. Ya, jadi diusahakan itu kalau mendengar azan seperti itu. Ada pertanyaan juga ke saya itu, Pak, itu bagaimana kalau ini kan azan karena masjid tidak terlalu jauh ya, banyak sekali. Nah, itu apakah setiap adzan itu harus kita ikuti? Tidak juga. Saya selalu mengatakan ayeuna mah lah usum sapeker mana nu paling tarik jeung nu ti heula we. Nah itu. Ya, jadi yang duluan azan dan yang paling keras, atau memang kita yakini bahwa kita akan pergi ke masjid A atau B, kita ikuti azan. Apalagi kan kalau sekarang di dia geus mulai Allahu Akbar di mah acan kan. Ketika asyhadu alla ya karek Allahu Akbar, itu kan pabulit. Jadi kita ikuti saja yang pertama, itu selesai. Itu yang pertama, permohonan atau permintaan Nabi. Jadi, dan itu harus ikhlas dari hati. Al-wasilah sekali lagi itu adalah surga, satu tempat di surga di atas Firdaus di bawah Arasy Allah. Karena saking mulianya Nabi, dan itu satu-satunya tempat yang disediakan Allah hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat itu tadi. Itulah mengapa jangan berhenti kita bersolawat kepada Nabi. Nanti mungkin pada satu kesempatan saya akan menjelaskan tentang hadis mengenai kapan seorang mukmin itu bisa mendapatkan manisnya iman. Nanti dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam suratul Ibrahim,
terkait dengan doroba masalam min syajaratin ya betul ya, kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah itu. Nah, nanti akan dibahas itu ya. Jadi dua hal itu yang dimohonkan oleh Nabi dari kita. Baik, sesuai dengan yang disampaikan bahwa malam ini kita akan berbicara tentang sholatul jamaah wal imamah, jadi jamaah dan kepemimpinan dalam salat. Tapi sebelum lupa saya kasih tahu, nanti Senin depan itu digeser ke malam Rebo, karena Senin kedua ada di mana, di Bentang Regensi gitu. Jadi ada acara saya. Baik, pertama tentu setiap kali berbicara itu terkait dengan hukum ya. Apa sih yang menjadi hukum sholat jamaah itu? Di ulama itu berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan kita yang paling berat saja dulu, itu yang disebut dengan fardu ain. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu hukumnya fardu ain, artinya kewajibannya mengena kepada seluruh orang mukmin itu. Dan wala udra lahu atau alai, jadi tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Sebab nanti ada hadis-hadis yang disampaikan oleh yang berpendapat bahwa sholat itu fardu ain. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau dalam satu kampung atau satu kompleks itu sudah ada yang melaksanakan sholat jamaah di masjid, berarti gugurlah itu katanya kewajiban siapa? Mukmin lainnya untuk menyelenggarakan atau mengikuti sholat berjamaah. Tentu yang dimaksud di masjid ya dalam konteks ini. Yang ketiga ada yang menyebut bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang mendapatkan penekanan. Saya tidak ingin menyebutnya hampir wajib lah, tapi memang sunnah yang mendapatkan penekanan sedemikian rupa dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca dalam kitab ini Ibnu Rushd ya, Bidayatul Mujtahid ini wa Nihayatul Muqtasid, di sini ada diskusinya sedemikian rupa terkait dengan hukum melaksanakan sholat berjamaah itu. Seperti yang tadi saya sampaikan itu. Baik, mengapa orang kemudian menjadi berdebat atau berselisih paham terkait dengan hukum sholat berjamaah itu? Ya. Karena tadi bahwa ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengemukakan tentang kewajiban kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini contoh ya. Fa innal ulama'a ikhtalafu fiha. Jadi ulama itu berbeda pendapat terkait sholat jamaah ini. Fa dhahabal jumhur ila annaha sunnatun aw fardun alal kifayah, itu yang saya tadi sebut. Jadi saya ingin menjelaskan saja dulu hukumnya ini. Ya. Fadhahabal jumhur artinya bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat ila annaha, bahwa sholat jamaah itu sunnatun, sunnah, au fardun alal kifayah, atau fardu kifayah gitu. Sementara wadhahabatu dhahiriyah ila anna sholatal jamaati fardun muta'ayyin ala mukallafin, ala kulli mukallaf. Sementara Zahiriyah itu berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardu ain yang tadi saya sebutkan. Kepada siapa? Kepada seluruh mukallaf. Artinya orang yang memang sudah kena taklif, itu yang kemarin disebut tos akil balik, gitu. Sudah ya disebut dewasa lah begitu dalam Islam itu. Sudah pantas atau layak untuk dikenakan tanggung jawab syariah.
Itu ya, jadi itu ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan sunnah atau fardu kifayah atau apa tadi? Fardu ain. Wasababu fi ikhtilafihim ta'arudu mafhumatil asar fi zalik, katanya. Mengapa bisa berbeda begitu? Karena memang pemahaman. Jadi pemahaman, sekali lagi, pemahaman terhadap asar. Asar yang dimaksud di sini adalah riwayat-riwayat terkait dengan sholat jamaah ini. Ya. Wazalika anna dhahira qaulihi alaihi salatu wassalam wa sholatul jamaah tabdulu sholatal fard bi khamsi wa ishrina darajah au bi sab'in wa ishrina darajah. Itu yang pertama dalil yang disampaikan. Jadi memahami hadis inilah yang menyebabkan kemudian para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum itu. Nah, saya bacakan yang Bidayatul Mujtahid saja dulu ya, lurus nih. Yakni anna sholata fil jamaati min jinsil mandub ilaih. Nah, ini untuk pendapat yang pertama berarti ya. Nah, itu. Bahwa sholat jamaah itu merupakan salah satu jenis sholat yang mandub ilaih, yang dianjurkan. Mandub itu dari kata nadabun itu artinya dianjurkan. Mandub berarti dianjurkan, karena isim maf'ul dia. Ya. Jadi ini menurut yang pertama. Wa ka'annaha kamalu zaidun ala sholatil wajibah. Fa ka'annahu qala alaihi wasallam sholatul jamaah akmala atau akmalu min sholatil munfarid. Jadi kelompok yang pertama itu, pendapat yang pertama itu memaknai hadis ini bahwa sholat berjamaah itu adalah untuk menyempurnakan kewajiban sholat fardu. Jadi sholatnya nggak fardu ya disampurnakan kunaun cina tadi dengan melaksanakannya secara berjamaah. Seolah-olah kata Ibnu Rus ini ya, bahwa sholatul jamaati akmalu min sholatil munfarid, bahwa sholat yang dilakukan secara berjamaah itu lebih sempurna daripada kalau sholat itu dilakukan secara munfarid, sendiri. Itu. Di sini disebutkan wal kamalu innama huwa syai'un zaidun alal ajza. Nah, jadi sempurna itu adalah untuk menyebut sesuatu yang ditambahkan nilai lebih padanya atas kebolehannya. Jadi lamun ieu teh menang, tah lamun dilakukan secara berjamaah ini akan lebih baik. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian wahadisul a'ma al-masyhur hina istadanahu fit takhallufi an sholatil jamaah li'annahu la qaidalahu. Kemudian farakhosolahu fi zalika summa qala alaihi salatu wassalam atasma'u nidah. Qala na'am. Qala la ajidu laka rukhsah. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Ya, beliau menggunakan riwayat Imam Muslim. Sementara ada hadis lain, hadis yang menceritakan tentang orang yang tidak melihat, orang yang buta nih. Ceritanya orang yang buta ini, dan itu termasuk hadisnya ini disebutkan al-a'ma al-masyhur. Siapa dia? Umar bin Umi Maktum. Nah, kita sering mendengarkan itu ya, Umar bin Umi Maktum itu orang buta memang. Ya. Hina istadanahu, ketika dia meminta izin kepada Nabi fitah khalufi an sholatil jamaah, untuk tidak sholat berjamaah. Mengapa? Li'annahu la qaidalahu, karena dia tidak punya orang yang bisa menuntun dia ke masjid itu katanya. Kemudian farakhasalahu, kemudian Nabi memberikan rukhsah kepadanya fidzalika, untuk meninggalkan sholat jamaah. Nah, kemudian di hadis yang lain disebutkan ketika orang ini hendak balik badan pulang ya. Nah, Nabi kemudian memanggil kembali ya, dan bertanya kepada dia itu, atasma'un nida. Sebentar, kamu dengar panggilannya enggak? Maksudnya dengar adzan teu cenah gitu ta. Ya. Qala na'am, ya saya mendengar azan itu. Kemudian Nabi menjawab, la ajidu laka rukhsah. Kalau begitu tidak ada rukhsah untuk kamu itu. Ya.
Nah, huwa kan nasi fi wujubiha ma'adamil udhr. Ini adalah nas. Nas itu adalah dalil yang jelas, yang tegas, anu jentrek kata orang Sunda itu. Nah, yang tidak mesti ditakwil kalau nas itu disebutnya seperti itu. Beda nanti dengan kalau dalam bahasa balaghah itu ada yang disebut dengan zahir. Kalau zahir itu adalah lawan dari takwil. Itu nanti. Jadi nas ini menjelaskan tentang kewajibannya bersamaan dengan dihilangkannya uzur. Ini riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, ya, ini hadis yang lainnya untuk menjelaskan tentang diskusinya ini. Waladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtatabu summa amura bis sholati fayu'adzinu laha summa amara rajulan fayaumun nas summa ukhalifa ila rijalin fa uharriku alaihim buyutahum waladzi nafsi biyadi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu azman saminan aw mirmatain hasanatain la syahidal isya. Nah, ini ceritanya tentang sholat isya nih. Kan hari sholat isya mah di zaman Nabi jika orang listrik lampu di mana di caraang nih parwek ya. Nah, ini di sini disebutkan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah gitu, ya. Sesungguhnya aku sangat ingin, laqad itu untuk menunjukkan takkid. Lamnya sudah lamut takkid, qadnya adalah huruf takkid. Jadi dua ini, laqad. Sesungguhnya benar-benar, itu untuk memastikan, ya. Hamamtu, sesungguhnya benar-benar aku sangat ingin. Hamun itu adalah ingin, ya. An amurahu bihatobin an amurahu bihatobin fayutatabu, memerintahkan ya orang untuk mengumpulkan kayu bakar, mencari kayu bakar kemudian dikumpulkan, dan tentu dikumpulkan lah si kayu bakar. Suma amuro bisolat, kemudian aku memerintahkan salat, fayu'adzina laha, kemudian diazankan untuk salat itu, maksudnya dicorokeun azan teh, ya, ditarikeun. Kemudian summa amuro rajulan fayauman nas, kemudian aku akan perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Sementara nabinya di mana? Kan tadi nabi yang memerintahkan, ayo kumpulkan tuh kayu bakar, tangan kayu bakar kumpulkan, kan begitu. Kemudian nabi perintahkan orang, ayo adzan, terus sok salah seorang di antara kamu jadi imam. Nabinya sendiri kemana? Ini dalam konteks ini kan dia sedang menceritakan keinginannya, niatnya, ya. Saya sendiri ukhalifa ila rijal, ya, aku akan mendatangi itu orang-orang. Jadi ya masuk sholat, saya akan datangi itu orang-orang itu, ya, yang tidak, maksudnya yang tidak sholat berjamaah itu. Fa'uharriqu alaihim buyutahum, dan aku akan bakar itu rumah-rumah mereka. Nah, itu, ya. Ini kan menjelaskan, ya, kalau sepotong ya hadis, ya, ini kan menjelaskan bahwa betapa Nabi mengancam, kan begitu, ya, akan membakar rumah orang-orang yang tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, menandakan bahwa ini adalah sebuah perintah. Kan tadi disebutkan fa'amurahu, aku memerintahkan kepada mereka. Karena al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu adalah wajib. Sampai seperti itu Nabi. Sok maneh berjamaah hadir itu, saya rek mariksa ya tiap-tiap imah, lamun aya lalaki anu geus akil balik nu tadi mukallaf teh datang, saya bakar rumahnya, begitu itu kata Nabi. Untuk menunjukkan betapa kerasnya Nabi itu meminta orang Islam itu untuk berjamaah di masjid. Nah, tapi nanti ada ininya lagi di bawahnya ini. Waladzi nafsi biyadi, demi Allah, lau ya'lamu ahaduhum, seandainya salah seorang dari mereka itu yang tidak datang ke masjid itu, ya, mengetahui annahu yajidu azman saminan,
Kalau saja mereka tahu bahwa dengan datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah mereka mendapatkan daging yang tebal, daging yang gemuk. Bahkan di hadis yang lain riwayat Bukhari itu Muslim itu disebut arkan saminan, tulang anu masekiannya dagingnya kandel gitu. Nah, gitu. Untuk menunjukkan ada sesuatu gitu ya. Jadi seandainya mereka mengetahui bahwa dengan datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah itu dia akan mendapatkan tadi itu daging yang gemuk ya, aumir matain atau 2 paha ping-ping sato maksudnya ping-ping sapi lah begitu ya, hasanatain yang baik la syahidal isya, maka dipastikan dia akan datang untuk melaksanakan sholat isya. Nah, ulama kemudian dengan mengatakan ini, oh iya, berarti Nabi ini sedang menarik minat orang itu untuk datang ke masjid, seolah-olah bahwa kamu akan mendapatkan pahala yang besar kalau kamu hadir ke masjid. Nah, ini sesuai dengan apa? Dengan hadis itu, ya, yang tadi dibacakan itu, ya, bahwa sholatul jamaah afdalu min sholatil fardh, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa derajat ya? Bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Ada juga yang menyebutnya bi khamsin wa ishrina juz'an, ya, dia akan mendapatkan 25 bagian. Artinya kalau sendiri dia mendapatkan 1, kalau berjamaah mendapatkan berapa? 27. Ini relate, terhubung dengan hadis yang tadi itu. Kalau mereka tahu bahwa kalau datang ke masjid mereka akan mendapati apa tadi? Dagingan loba gitu ya, ping-ping. Ya kan siapa yang pan paribasa lamun kurban, saya mah si nu kurbana gitu nya. Saya mah yang eta we ping-ping nah kan gitu ya. Gitu. Oh, saya mah buntutna, saya mah kakina kan juga begitu. Untuk menunjukkan bahwa ya memang yang dikejar itu adalah daging bukan tulang gitu maksudnya. Nah, itulah mengapa kemudian ulama berbeda pendapat. Nah, dalam konteks ini ada penjelasan ya sesungguhnya terkait dengan apa? Ini kalau yang memberi tahqiq ya, ini siapa namanya ini? Muhammad Hamid Al-Faqi ya. Min ulama il-Azhar, itu diantara salah satu tokoh ulama al-Azhar. Dia mengatakan wal hadisu dalilun ala anal jamaah fardu ainin ala kulli man sami'a nida wala udra alaih. Jadi beliau mengambil kesimpulannya seperti itu. Tapi pendapat jumhur tidak demikian. Pendapat jumhur seperti yang tadi disampaikan ya. Apa katanya? Fadhahabal jumhuru ila anha sunnatun aw fardun alal kifayah. Itulah yang kita pegang. Tapi sekali lagi kan siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan kebaikan yang lebih banyak? Pan orang paribasa lamun dagang anu penting mah payuna loba wekeun wae eta hasil saeutik. Sebab dengan sedikit hasil tapi kalau banyak ya banyak juga kan begitu ya. Tapi kalau kita menghargai sesuatu yang banyak tapi yang datang sedikit juga nya anggar we eleh kuno. Itulah mengapa kan orang akan mengejar naon sebutnya diskon atau bonus itu selalu akan seperti itu. Kan sekarang paribasa ieu eta naon lamun di eta mah di Indomaret atau istilah tebus naon? Tebus murah ya. Nah, itu tebus murah jadi 2 hargana saanu. Jadi intinya adalah bahwa siapapun kita selalu akan mendatangi janji-janji baik lah begitu ya, janji-janji baik atau penawaran yang terbaik itu pasti. Nah, agama sudah menawarkan kepada kita seperti tadi. Nah, saya termasuk yang cenderung ya kepada pendapat jumhurul ulama, dan itu memang diyakini termasuk oleh imam-imam mazhab besar gitu ya. Seperti mazhab Syafi'i ya, mazhab Hanafi dan yang lain-lain gitu. Mazhab Imam Ahmad juga seperti jumhurul ulama. Jadi kalau disebut jumhur itu berarti banyak. Cuma nanti begini, ada juga jumhurul madhab. Jadi mayoritas mazhab Syafi'i, itu berarti itu mah kelompok Syafi'ina gitu ta. Tapi kalau disebut jumhurul ulama tanpa ada
min ashabis Syafi'i misalnya, berarti ini mah seluruh ulama dari lintas mazhab. Baik, itu ya terkait dengan tadi hukum apa? Hukum apa? Sholat berjamaah. Ya. Baik, yang kedua terkait dengan sholat berjamaah ini, ya. Qala Rasulullah SAW, asqalus sholati alal munafiqin, bahwa sholat yang paling berat pada orang-orang munafik itu adalah sholatul isya, sholat isya. Yang kedua wassolatul fajri, sholat fajar subuh itu. Walau ya'lamu, nah kalau saja mereka itu tahu ma fihima, apa yang ada di antara dua sholat itu yang dilakukan secara berjamaah, la atau huma walau habuan, maka dia pasti akan mendatangi itu isya dan subuh secara berjamaah meskipun dia harus merangkak. Ini muttafaqun alaih, untuk menunjukkan betapa bahwa dua sholat ini menjadi indikator apa? Keimanan seseorang. Kan nifak itu adalah penyakit iman itu. Nah, ketika seseorang mukmin itu ada padanya penyakit nifak, itu menandakan bahwa imannya sedang tidak sehat. Kia untuk ini apa ya? Pan lamun orang aduh ini asal lihat ya kuma ditensi banyak aya alat ngecekna gitu ya. Itu. Atau apa itu yang untuk suhu badan teh Pak Hadi? Termometer. Apa? Termometer betul ya? Nah, itu misalnya untuk mengecek nih. Duh mun asal lihat kieu dicek. Oh, palingan atau ya 37 misalnya atau 39 misalnya begitu. Itu berarti kan tinggi itu. Pas ditensi, waduh yo 162 per 100 misalnya, itu tinggi kan. Enak kan kalau badan kalau merasa agak kurang sehat, ini ada alatnya. Nah kumaha iman eta ngecekna. Sebenarnya mudah juga dan hanya kita yang bisa tahu. Hanya kita yang bisa tahu. Dua saja, jangan banyak-banyak. Kahiji tadi tabab sholat. Namun orang malas ngelaksanakan sholat isya jeung subuh, kalau mau berjamaah, berarti kita sedang ada persoalan dengan iman kita. Ya kecuali kalau tiduran itu beda lagi. Ya. Ini memang malas kayak gitu. Kalau kita malas mendatangi dua sholat itu, tanda bahwa iman kita sedang bermasalah. Kerti sehat. Nu kadua, ini paling gampang. Lamun aya nu ceramah, lamun aya nu keur tablek, lamun aya nu keur pidato ngeunaan agama, kita tersinggung. Wah, ya ceka urang yo. Itu berarti kita sedang, sebab ciri orang munafik itu adalah seolah-olah seluruh suara itu diarahkan kepada dia. Padahal mah teuing ustaz gitu apal. Paham ya? Jadi mudah sebenarnya. Wah, aing mah teu satuju ya. Wah, itu tanda bahwa kita sedang sakit tuh, iman kita. Jelema nu gering dibere madu rasana teu ngeunah. Betul enggak? Iya kan? Begitupun ketika iman sakit. Ketika iman sakit dikasih tahu dengan cara yang baik sekalipun, geus dikemas sakitu rupa angger teu geunah kan. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadaral maut wallahu muhittum bil kafirin. Jelema munafik gitu. Teu yang ngadenge aing wae gawe nganyinggung aing wae gitu misalnya. Gawe nganitah dan seterusnya. Itu pertanda bahwa iman kita sedang tidak sehat. Itu mudah sebenarnya itu, untuk mendeteksi iman kita sedang bermasalah atau tidak. Nah, tambahan atuh nu katiluna. Naon nu katiluna? Lamun urang geus rada males memperbanyak taat. Kalau kita malas melaksanakan ketaatan, mudah sekali melaksanakan kemaksiatan, itu tanda bahwa iman kita sedang mengalami penurunan. Al-imanu yazid wa yankus, kata Nabi. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ziyadatul iman bita'atillah. Tambahnya iman itu hanya dimungkinkan dengan asupan-asupan ketaatan. Seperti lamun orang yang sehat, sok ya nutrisina kudu ditambahan. Makanan kudu bergizi selain obat dan seterusnya. Itu obatnya penurunan iman itu adalah melaksanakan taat. Jadi dipaksakan, aing malas, bismillah. Begitu. Tapi kalau kita mengikuti, kita akan terus jauh akhirnya. Siga nu gering bung berobat.
gitu tah. Ditita sabar saya ngarasakeun aing cenah begitu, malah marah ditita sabar. Padahal sabar bagian dari obat gitu. Itu. Sok sing optimis kayak cager. Sok ngadoa ka Allah. Wah, ngadoa mah cenah. Jadi dia ngegerutu terus gitu. Itu akan memperlambat kesembuhannya. Iman kayak gitu. Geus kurang kumaha aing mah salat, taat, zakat segala dipigawe. Nah, bet hirup teh kieu wae. Oh itu. Itu pertanda bahwa imannya sedang bermasalah itu. Nah, itu bisa dipahami ya. Itu. Nah, ya, untuk apa namanya itu untuk mendeteksi iman. Pan eueuh ieu nah eueuh naon tadi alat ukurna. Alat ukurnya ieu we tanu dipake gitu. Baik. Nah, sebelum itu saya ingin atau kita langsung sajalah, nggak apa-apa. Masih meneruskan yang tadi. Masih ini hadisnya banyak ini. Man sami'ani da falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Bahwa siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah maka dia tidak sholat kecuali ada uzur. Artinya sholatnya mau diterima. Ini katanya sanadnya mengikuti syarat Muslim. Tapi di sini disebutkan lakin rojaha ba'duhum waqfahu. Tapi hadis ini dinyatakan mauquf. Dan hadis mauquf berarti bukan dari Nabi, itu maksudnya. Tapi dari siapa? Sahabat Nabi. Itu. Kemudian, ini contoh lain ini untuk menjelaskan bahwa kemudian mengapa sholat berjamaah di masjid itu bukan wajib gitu. Nah, ini contoh, bukan contoh, ada hadis lain. Dari siapa? An Yazid bin Aswadi anahu sholat ma'a Rasulillah sallallahu sholat subhi, sholat subuh. Jadi kata Yazid bin Aswad bahwa dia pernah sholat bersama Nabi sholat subuh. Falamma sholat Rasulullah sallam, setelah Nabi selesai sholat, itu fi'il madi kan, berarti setelah selesai sholat. Ya. Idza huwa birajulaini lam yusalliya. Nabi melihat ada dua orang yang tidak ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Kan Nabi lamun tos sholat subuh teh nanti jika ada orang sholat subuhna puting teuing kan. Saya kan sudah pernah ngomong ya bahwa waktu sholat subuh di kita sebenarnya terlalu belum masuk waktu, bahasa kasar nama. Ini sebenarnya sedang diupayakan oleh ulama-ulama tertentu itu. Jadi kita ini lebih cepat 26 menit, 26, 27 sampai 30 menit. Itulah mengapa di Makkah itu ketika 18 derajat Syekh Abdullah bin Baz itu mengatakan bahwa nggak apa-apalah, tapi undurkan waktu sholatnya sampai 30 menit kemudian. Maka di Mekah mah di Masjidil Haram ya, siapa yang pernah ke sana pasti setelah adzan karena sholatnya lami. Karena tadi ada keputusan dari Syekh Abdullah bin Baz itu. Di orang memang penting tuh. Untuk mengatakan malam itu mudah sebenarnya mah. Apa ya? Lamun urang geus ningali gunung pan di urang mah hese, tatangkalan we. Kalau sudah terlihat bahwa itu langit ini pohon, itulah baru fajar. Saya kalau pergi ke masjid saya masih poek kan ya. Kalaupun itu ada pasti kamuflase dari lampu-lampu. Itu yang saya katakan. Tapi itulah mengapa Profesor Saksono sejak saat itu katanya dia tidak berjamaah di masjid subuh. Sebab daripada orang sholat can asup waktu. Nah dia sudah berkeyakinan seperti itu. Dia sudah mengatakan ke majelis ulama juga, ke Kementerian Agama. Cuma merubah ini menjadi susah. Karena akan menimbulkan apa? Kehebohan memang, karena orang istibah heula kieu na teh. Sok lamun adzan kadang jam seberapa? 4 kurang. Sebenarnya bukan jamnya yang jadi soal, tapi keadaan horizon ufuk. Kan aya 2 fajar. Saya kan pernah menyampaikan itu waktu ngabahas waktu sholat kan. Ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib itu kalau terangnya dari atas ke bawah. Jadi lamun caang nate tuluhur kahadap itu fajar kazib ngarannya. Urang masih kenging di dinya mah tuang leueut lamun pas bulan Ramadan itu.
Dan kita diharamkan sholat, diharamkan hukum nage, diharamkan sholat naon maksudnya? Sholat subuh maksudnya. Nah, kalau nanti terangnya itu menghampar dari selatan ke utara, ya, nah itu baru disebut fajar sodik gitu. Dan itu digambarkan dengan semakin jelasnya benda-benda itu di sekitar kita. Orang ningalina iya we. Kalau saya kan pergi ke sini suka melihat yang ke belakang itu. Mana ya tangkal naon itu bambu ya sedikit sana ada pohon. Terus saya melihat oh bener ya. Dina hate mah geus kitu sebenarnya, tapi la haula wala. Jadi kita sesungguhnya masih mengikuti ya karena kita tidak punya keahlian apapun terkait dengan kecuali keyakinan saja. Nah. Jadi ini memang menjadi masalah ini yang jadi soal di kita dan ini memang perlu koreksi. Nah, baik kita lanjut. Nah, dua orang ini tidak ikut sholat, kemudian fada abihima, kemudian dipanggil dua-duanya itu. Faji'ah kemudian datang, ya, dalam keadaan tarudu faroisuhuma. Oh, baru jeung gemetaran tah dua kaki nate. Oh, norok dipanggil ku Nabi. Jeung geus ngarumasakeun manehna teh milu berjamaah begitu. Qala lahuma, kemudian Nabi berkata kepada keduanya, "Ma mana'akuma an yusolliya ma'ana?" Apa yang mencegahmu itu? Apa yang menghalangi kamu itu untuk tidak sholat bareng kami itu? Kata Nabi. Apa kata jawabnya? Qad sholaina fi rihalina. Ya Rasul, kami sudah sholat di rumah kami. Nah, itu. Fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah kami. Itu. Kemudian apa kata Nabi? Qala, ya, fala taf'ala, kamu jangan lakukan itu. Maksudnya jangan lakukan meskipun kamu sudah sholat di mana? Di rumah. Kalau datang ke masjid melihat imam masih melaksanakan sholat, maka kamu harus sholat. Jangan tidak sholat. Fala taf'al huma itu. Fala taf'ala. Kalian berdua jangan lakukan itu. Maksudnya tidak ikut sholat. Idza sholaitu ma fi rihalikuma, apabila kamu sudah sholat di rumahmu, summa adraktumal imama, kemudian kamu datang ke masjid mendapati imam masih sholat, ya, kemudian walam yusolli fasholaya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah. Mengapa? Sholatlah lagi, ya. Jadi fasholaya ma'ahu, maka kamu berdua harus sholat, ikut dia. Gitu. Mengapa? Karena sesungguhnya sholat yang kedua bersama imam itu bagimu adalah nafilah. Apa tuh nafilah itu? Sun. Tambahan. Kata nafilah itu artinya yang bisa menambah. Itu. Ini riwayat Imam Ahmad, ya, dan juga Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasai, ya. Dan dikatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengatakan kamu nanti jangan lagi sholat bukan. Kalau kamu katanya sudah sholat di rumah kamu, kemudian datang ke masjid, masih kena ya jamaah sholat, sok milu. Nah, sholat yang kedua itu menjadi nafilah. Artinya tidak mengganti yang tadi. Ini tambahan. Sebab lamun bawa sholat berjamaah itu wajib, pasti Nabi akan mengatakan, nah sholat yang bersama imammu itulah sholatmu. Pasti akan ngomong begitu. Tapi Nabi mengatakan sholat bersama imammu setelah kamu sholat di rumah itu adalah nafilah atau tambahan. Itu untuk menunjukkan bahwa sholat berjamaah tidak wajib atau hukumnya bukan wajib. Tapi apa tadi? Mandub ilaih atau sunnah mu'akkad. Bisa dipahami ya? Ini baik. Nah sekarang masuk ke ini dulu, meskipun ini tidak akan semua ya. Masuk ke hadis berikutnya. Ini dari Abu Hurairah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ini terkait dengan kewajiban kita mengikuti imam dalam sholat berjamaah itu.
Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan liyu'tamma bih, supaya diikuti. Ini pokok pangkalnya ini. Pokok hukumnya yang imam teh dijadikan teh supaya dituturkan. Nah, itu tuh. Fa iza kabbaro, apabila dia bertakbir, fakabbiru, maka segera kamu bertakbir. Kata fa itu adalah tarkib ma'a takkib. Kalau dalam bahasa santrinya itu, tarkib itu adalah susunan kalimat ma'a takkib yang tidak berjeda, tidak ada jeda. Beda dengan summa. Kalau summa itu ada jeda, kalau ini tidak. Apabila imam bertakbir, fakabbiru, kamu harus segera bertakbir. Jadi ulah kalah ngobrol atau naon, jangan. Itulah mengapa segala sesuatu yang kita menjadi kebiasaan, misalnya maaf ya, misalnya kita bersiwak atau apapun, itu harus dilakukan sebelum imam di depan. Harus itu. Mengapa? Karena tadi hukumnya jelas. Fakabbiru, menggunakan fa, bukan summa kabbiru, tapi fakabbiru. Itu untuk menunjukkan apa tadi? Tarkib ma'a ta'kib, susunan kalimat yang mengandung kesegeraan. Jadi kudu langsung. In udtum fa'ud misalnya. Atau maaf, kalau mereka itu misalnya melakukan sesuatu, maka kamu harus segera. Jadi tidak ada jeda, untuk menunjukkan ketiadaan jeda. Itu ya. Kemudian wala tukabbiru hatta yukabbira, dan kamu tidak boleh bertakbir sampai imam bertakbir. Jadi ulang-ulang imam gitu. Misalnya imam nanti rada hararese, aduh ai kesel ya imam ini hararese aing takbir itu lah. Angger we teu bisa belaan imam. Allahu Akbar, karek imam nuturkeun dan ge imam atuh. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa imam wajib diikuti. Bukan imam yang harus mengikuti makmum. Mantak disebut imam kayak pemimpin, makmum yang dipimpin. Itu kan bahasa Arabnya begitu. Makmum itu artinya yang dipimpin, imam yang memimpin. Nah, itu. Wa idza raka'a farka'u, ketika ruku langsung ruku. Tapi wala tarka'u, kamu tidak boleh ruku hatta yarka'a, sampai dia ruku. Itulah mengapa nanti di hadis lain disebutkan bahwa kita harus benar-benar sampai melihat imam itu sudah di posisi ruku, baru kita ruku. Pun nanti sujud sama juga. Jadi ulang ngabalap bahasa nanti. Imam can nepikeun ka handap, urang geus ikut turun. Itu yang kesalahan umum di kita rata-rata. Hanya karena imam sudah mengatakan Allahu Akbar. Itu dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud atau Huzaifah itu, bahwa kami itu tidak akan sujud sampai kami benar-benar melihat Rasulullah itu sudah meletakkan dahinya di tempat sujud, barulah sujud. Jadi ulah terkecoku Allahu Akbar na takbirna, tapi harus melihat posisi imam itu seperti apa. Bisa dipahami ya? Ngabalap, ini disebut ngabalap karena ke imam teh Allahu Akbar, ya guys milu turun. Kumaha mun imam teh ngadadak atil tuur gagaro heula. Nah, kita sudah keburu tuh turun. Itu harus diperhatikan benar. Itulah mengapa pastikan dulu bahwa imam itu sudah sampai di posisinya. Ketika ruku ya posisi ruku. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, kamu harus mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Di sini riwayatnya begitu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada, apabila imam itu bersujud, fasjudu, segera sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda, tapi kamu jangan bersujud sampai dia sudah sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila imam itu sholatnya berdiri,
Fasallu qiyaman, maka kamu harus sholat berdiri. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam itu sholatnya sambil duduk, fasallu qu'udan ajmain, maka kamu pun harus sholat sambil duduk semuanya. Ini riwayat Abu Daud ya. Nah, ini terkait dengan sholat imamah ini. Jadi hadis ini sedang menegaskan bahwa imam itu apa tadi? Harus diikuti, tidak boleh diingkari. Malah sampai ketika mengucap sami Allahu liman hamida, Nabi mengajarkannya Robbana Allahumma Robbana lakal hamdu kalau tadi. Nah, saya ingin mengatakan begini. Bagaimana kalau imamnya itu sholatnya duduk? Apakah makmum itu harus duduk? Sebab nanti ada dua hadis yang berbeda. Tapi dari Siti Aisyah sama. Nah, jadi nanti hadis Abu Hurairah, ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Siti Aisyah. Siti Aisyah meriwayatkan dua hadis. Yang satu mengatakan begini. Ini hadis itu ada sabab wurudnya ini. Jadi di hiji waktu Nabi itu mengimami dalam kondisi beliau syakka. Artinya dalam, bukan ragu di sini. Apa itu namanya itu? Sakit lah gitu. Sakit dalam keadaan apa ya? Berarti agak repot lah begitu ya. Nabi memaksakan menjadi imam dan beliau sholatnya apa tadi? Duduk. Ya. Nah, kemudian yang di belakang ini pada berdiri. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, Inna maju ilal imam yu'tama bih. Itu. Jadi lamun imam nadiuk, imam nangtung milu nangtung, lamun imam diuk. Tapi nanti ada hadis lain dari Siti Aisyah juga, ketika 3 hari menjelang wafatnya Nabi. Jadi Nabi memaksakan diri untuk sholat berjamaah padahal kondisinya sedang sangat tidak baik. Sampai harus dipapah, bahasanya itu, dipapah oleh 2 orang. Pertama Abbas bin Abdul Muttalib, yang kedua oleh ini siapa? Bukan Abbas. Anaknya kalau tidak salah, Fudail atau siapa begitu. Yang satunya lagi ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Dipapa, datang ke masjid. Sementara ketika itu Abu Bakar sudah akan segera mengimami. Nabi datang kan, masjid Nabi itu pangimbaran lah begitu ya. Tempat sholat Nabi di masjid itu ada pintu lah seperti ini begitu. Di baliknya itu rumah Nabi. Ya kalau kita ke sana ke Madinah, Raudhah itu kan apa namanya itu, halaman jarak ya antara mimbar Nabi ini ya, mimbar Nabi dengan kamar Nabi gitu. Itu kan jaraknya cuma berapa meter itu, nggak jauh itu, 3-4 meteran mungkin itu, nggak luas itu. Raudhah itu tidak luas itu. Nah, mata pas sedak luar biasa gitu. Untuk menunjukkan dekatnya, nah, dipapa sakitu geta Nabi tadi papa. Berarti betapa beliau sedang benar-benar sakit. Kan jarak dekat harus dipapah, itu menunjukkan betapa sakitnya beliau. Nah, kemudian melihat Abu Bakar itu sudah berdiri untuk mengimami. Nah, kemudian Abu Bakar, karena Nabi datang ya, Abu Bakar mundur. Kemudian Nabi mengisyaratkan, lamun cek urang menggeus tetap sok didinya. Gitu. Kemudian Nabi duduk di sebelah kiri Abu Bakar, duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis itu. Kemudian Nabi sholat sambil duduk, Abu Bakar mengikuti sholat Nabi, sementara siapa tadi? Makmumnya mengikuti sholat Abu Bakar. Jadi di sini siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam itu? Nah, di sini ulama berbeda pendapat itu. Ada yang mengatakan bahwa imamnya jadi Nabi, Abu Bakar sekedar mustamli, lamun di sadri mah mustamli teh kieu geuningan lamun di masjid-masjid tradisional ningannya sok aya naon memeh imam naik geuningannya idza sa'idal imamu ilal mimbar gitu, dan seterusnya geuningannya fasma'u wa ansitu dan seterusnya lah.
Ulah nyarita, ulah ngomong naon, sebab lamun cacarita bakal fakut lagot, gitu begitu kan. Maka itu Jumatnya tidak ada fala Jum'ata lahu kan gitu. Tidak ada Jumat untuknya. Itu mustamli namanya, nu ngadiktekeun. Jadi Abu Bakar mengikuti sholat Nabi yang suaranya pelan kan. Allahu Akbar. Abu Bakar Allahu Akbar gitu. Itu katanya musmi, yang memperdengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Tapi ada yang mengatakan bahwa justru Nabi ketika itu di akhir hayatnya mengikuti sholat Abu Bakar. Tapi yang sahih sebenarnya adalah bahwa Abu Bakar mengikuti Nabi. Nah, pertanyaannya di kita. Ketika itu, ya, makmumnya itu berdiri. Karena Abu Bakar tidak diceritakan duduk, ngerti enggak? Abu Bakar tidak diceritakan duduk. Kalau tadi disebutkan bahwa makmum itu mengikuti sholatnya Abu Bakar, berarti dalam posisi berdiri. Bisa dipahami ya? Nah, itulah mengapa kemudian ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis yang nasih, artinya yang membatalkan perintah Nabi yang ini nih. Lamun imam sholat nangtung, lamun imam sholat diuk. Nah, cuma masalahnya tadi harus ada siapa tuh? Musmi'nya atau mustamlinya. Ari dua orang kejadian moal nu kitu ayeuna. Moal. Dulu itu siapa yang mau mengimami Nabi ya? Siapa yang berani mengimami Nabi? Nggak ada. Dan memang setelah itu tidak kejadian lagi di zaman sahabat itu tidak terjadi lagi. Sekali-kalinya itu. Ya, sekali-kalinya siapa tadi? Sholat di mana imam duduk, makmum berdiri. Dan itu kisahnya sangat khas gitu. Kalau hari ini misalnya imam matuhna teh keur aya halangan kan aya imam badalna aya namanya. Lamun teh imam badal sawe jadi imam kan begitu. Kalau sekarang ya dah. Nah, itu. Kecuali memang kalau tadi dalam daulah Islamiyah begitu ya, pemimpin jelas ya, saha mau jadi umarona gitu. Sekaligus ulamanya itu baru. Diurang kan di dia bisa sawe lah. Daya Pak Odang, dasa Pak Hadi, dasa saha. Daya misalnya Pak Arif, bebas sih. Cuma nanti sesuai syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak, itu saja yang ingin saya katakan. Nah, kemudian ini ada hadis ini, ro'a fi ashabihi ta'akhuran. Nabi itu pernah pada suatu ketika melihat para sahabatnya itu ta'akhuran. Ta'akhuran itu pada mundur. Jadi Nabi mengimami mundur jarak rawuh gitu. Apa kata Nabi? Taqaddamu. Ayo maraju gitu cek Nabi teh. Fa'tamu bi, kamu harus ikuti saya. Wal ya'tama bikum man ba'dakum, dan orang-orang yang ada di belakang kamu atau setelah kamu harus mengikuti kamu. Ini disebut hukum kayak masbuk dan seterusnya. Jadi kieu lamun imam Allahu Akbar ruku, kan udah payun ruku. Ya geru ruku terus gitu. Nu matak lamun misalnya orang ninggal sholat dulu ya, ketika belum ada naon pengeras suara model kieu, kita akan melihat gerakan itu apa namanya? Bergelombang. Itu betul itu. Tapi kan kalau sekarang suara imam nepikeun ka tukang. Malah lamun sholat di lapangan sakumalagana ge sound system geus di mana-mana. Jadi bisa serempak bareng. Kalau dulu tuh kelihatan gelombangnya. Ini persis seperti yang dikatakan Nabi. Wal yatama bikum man ba'dakum, dan akan mengikutkan orang yang datang kemudian setelah kamu. Tangke dina hukum masbukna. Nah, sebelum jauh nanti saya jelaskan. Saya ingin ingatkan begini satu hal. Lamun orang datang sholat, kemudian saf itu sudah penuh. Atau begini, judul awal nanti, orang temenang sekali-kali sholat nyorangan di tukangan saf gitu gelata judulnya. Tapi kemudian safnya sudah penuh, saf depan itu sudah penuh atau di depan kita sudah penuh, bagaimana? Tetap tidak boleh sendiri. Paksakan asup saf, syukur-syukur cukup. Lamun teu cukup, tarik orang ke belakang. Nah, mengapa saya ngomong? Karena saya tadi begitu salam melihat Pak Tata sedang sendiri. Nah, ketenana tacan uninga ilmunanya.
Nah nanti harus di siapapun kita nanti. Tadi pas salam itu assalamualaikum, ini kan sorangan itu nggak boleh. Hadisnya ada. Nanti akan saya sampai itu di belakang itu nanti. Jadi ditarik kumat cara narikna. Posisi makmum itu harus dekat imam ketika sendiri. Numatak engke diajarkan lamun duaan teh salat sajajar. Ulah kieu, ya imam, ya makmum. Nah, boleh lah begini, Pak Odang sini Pak Odang. Kena ya mah contoh heula we gitulah. Ya supaya tidak terjadi lagi, ya. Jadi kalau sholat berdua, kieu weh Pak Odang imam nih. Berarti saya imam ya? Saya imam. Ini sejajar ini. Kalau berdua nih, ya. Kalau berdua ini sejajar. Tapi tetap yang di siapa? Yang posisinya di sebelah kiri itu berarti imamnya, begitu maksudnya. Ya. Leres ya? Kudu ngiblat. Kieu lah. Jadi berarti saya imam nih, ya. Saya imam kan? Nah, ini berarti Pak Odang itu meskipun sejajar, Pak Odang tidak boleh mendahului saya. Karena posisinya sebagai makmum. Mengapa bisa demikian? Pernah pada satu malam, ketika Nabi Muhammad itu sholat malam, Ibnu Abbas ikut sholat malam. Ya, nangtung Ibnu Abbas tete di sebelah kiri model saya nih. Ini Nabi Muhammad, saya Ibnu Abbas. Saya itu berdiri begini di sini sebelah kanannya, kirinya Pak Odang. Ya, harita langsung mastakana puntennya, mastaka Ibnu Abbas dan maklum alikannya. Itu diputar ke belakang untuk diposisikan di sebelah kanan. Itu untuk menunjukkan bahwa yang berada di sebelah kanan itu adalah makmum. Bisa dipahami ya? Gitu. Kalau sholat bertiga bisa sejajar ngan imam nu aya di tengah. Bisa sejajar. Boleh juga agak maju sedikit, tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Jadi tidak boleh sendiri di belakang itu. Nah, karena tadi kan saf sudah penuh ya. Udah dipaksakan kayak kalau kok ribet ban. Nah, itu. Maka tarik, mana yang ditarik? Nu ujung beh ditu, atau nu mana? Yang tengah yang harus ditarik. Tarik ke belakang. Terus pan kosong. Ha eta tadi ngalengkah. Anu sebelah mana nu ngalengkah teh? Yang kanan merapat. Bisa dipahami sekarang? Jadi tidak boleh itu sholat sendirian itu. Jadi lamun datang orang sabtos pinuh, tarik bagian tengah itu ke belakang. Temani kita. Ditariknya nggak ngerti. Ya? Oh, nu ditariklah naon sih itu tengah. Itulah mengapa perlunya taklim barengan kieu teh tah supaya ngarti. Itu. Oh, nu ditarikna teh leres. Naon? Cicing sih bari jeung nyarita deh. Cing naon gitu ribet. Itu. Kalau udah narik orang yang datang gimana? Ya tetap di posisinya saja nggak apa-apa. Kan itu sudah bergeser. Untuk kudu balik dekah nutup gitu. Haling. Wah, itu jadi barabe gitu. Tertib sebenarnya, tertib Pak Arif itu. Nah, jadi nggak usah maju lagi ke depan. Sudah nggak apa-apa. Tidak jadi soal. Nah, itu. Nah, itu. Ya, cukup Pak Odang ya. Jadi tadi karena memang posisinya harus dekat dengan imam. Nah, yang paling dekat dengan imam berarti di tengah kan ya enggak? Tuh kudu di itu jauh teuing di itu, narik nu di ujung gitu. Nah, kan ingat selalu. Nah, terus kebiasaan di kita di urang mah lolobana teh lamun minuhan teh nu mana heula? Oh, sok urat sabelah wae nu kenca heula. Perhatikan, harus mulai dari kanan. Dari tengah, kemudian ke kanan terus. Ya, terus imbang lah, diimbang terus berkembang. Jadi mau katingali geus berat ya ka dieu, ieu pinuhan. Terus saja begitu, enggak apa-apa. Itu. Mengapa saya sampaikan dulu itu karena saya tadi melihat begitu. Oh, pan ari geus salam geus bebas kan gitu naon. Begitu assalamualaikum. Ini kan nyalira gitu. Harus ditarik. Nanti itu. Ya, gimana? Diulang. Gimana? Kalau sendirian di belakang harus diulang misalnya. Oh iya, itu apa namanya? Ada ulama yang mengatakan itu tidak ada sholat, berarti ya memang harus diulang. Nah, nanti pendapat fikihnya ada di sini nanti. Ya, saya belum sampai. Ya. Tapi yang pasti maksud saya itu nuk itu ulah diulangi deh. Gitu. Siapapun. Ya.
ya dari kita. Sekarang sudah tahu ilmunya tuh, tarik yang depan. Nah, kayak misalnya pas rek narik, kamari tuh milu ngaji ya bisa protes kena begitu. Nah, tarik saja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya iya, mangga. ada yang mau nyusul nanti setelahnya nggak perlu kan? Nggak perlu gimana maksudnya? Ya masih wudhu nih, ada satu mau selesai wudhu. Tunggu. Iya. Kalau mau nunggu boleh. Jadi nunggu yang itu. Tapi kan, nah ini nanti problemnya. Sebab nanti akan ada hadis yang menjelaskan. Namun orang datang ke masjid mendapati imam sedang sholat, langsung sholat. Keadaan imam apapun gitu, atau ruku atau dan seterusnya itu. Kan kita juga tidak tahu nu wudu teh nah bener wudu atau kajaman heula. Misalnya ke toilet dulu misalnya nih ya. Ya maksud ke toilet itu kan lama. Sementara perintahnya itu tadi itu. Maksudnya gini, ini udah penuh nih, Iya. ini udah mulai sholat. Betul. Kan? Terus ada berurutan nih, datang satu staf baru nih, masih sendirian. Tapi dia tahu ada jamaah yang mau ngikut dari belakang tuh, mau nggak lihat ya. Dia ngejar ikut gerakan jamaah yang udah mulai. Nah, itu ada orang kan, jadi nggak perlu narik kan, nanti nunggu aja nanti kan tiba-tiba sekian detik lah atau sekian menit. Iya, kalau kita sudah bisa memastikan bahwa dia akan segera, itu bolehlah kita tunggu barang sejenak. Tapi kalau tadi tuh dikhawatirkan dia masuk ke mana? Ke toilet itu malah masuk ke jamban untuk apa dulu lah begitu. Itu bisa jadi lama. Malah kita kehilangan banyak gitu nantinya. Itu. Nanti akan ada. Ya. Sebentar Pak Selamat ya. Saya ingin memastikan yang tadi dulu. Mana. Sebab nanti juga ada yang datang rusuhan, imam ruku di napantau di situ. Oh, begitu itidal, ada juga yang begitu. Nah ini nih, ya. Rawahu Tabrani, nah begini. La sholata lil faridin khalfas shaf. Tidak boleh. Bahkan di sini disebutkan la sholata, tidak ada sholat. Artinya tidak dinilai sebagai sholat berjamaah limun faridin untuk sholat yang sendirian di belakang shaf. Itu tegas sekali, itu tidak ada. Kemudian ala dakhalta ma'ahum. Ya. Maksudnya ketika kamu masuk ke shaf bersama mereka, au ikhtarorta rojulan, atau tarik seseorang dari depan. Itu sudah jelas ya. Tapi kalau tadi sudah dipastikan orang bareng enggak, itu boleh, nggak apa-apa. Cuma tadi dikhawatirkan menunggu lama, itu yang menjadi soal. Berarti kita akan kehilangan banyak itu berjamaah dengan imam. Sebab imamnya tetap iya gitu. Di kita disebut berjamaah ma'al imam, ya imam yang pertama ini begitu. Nah, itu nanti ada juga nanti aturan masbuk terkait dengan bagaimana setelah salam kita ada beberapa masbuk ini, apakah kita estafeta ke imamah lah begitu ya. Jadi estafeta ke imamah itu nanti ada bahasanya khusus nanti insyaallah. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Jadi Pak Selamat silahkan. Jadi kalau tadi tinggal tempatnya satu kan, Tinggal satu. tiba-tiba nunggu orang yang ini, yang mau tiba-tiba itu ke situ gitu, langsung menempatin itu. Jadi, Tak ditarik. Sini gitu. Wah itu masih kosong. Ya itu untuk satu orang. Sementara kan ini hukumnya tidak boleh sendiri. Biarkan kosong. iya kosong kan. Iya, itu nilainya nggak kaditu. Iya, yang di belakang ini masih tetap sendiri gitu kan? Tungguin kan. Iya. Hanas ditungguan itu nilainya kaditu. Nah, itulah mengapa ini sebenarnya Islam itu mengajarkan kepada kita betapa kita harus punya ilmu terkait dengan ini. Nah, maka kita boleh seperti kita ketika kita sholat, ada orang lewat di tempat pengsujudan orang begitu, di dalam sutrah itu, kita cegah, nggak apa-apa. Itu juga kalau misalnya kita menunggu karena tidak boleh kan seorang, kan tadi disebutkan tidak ada sholat bagi seseorang di belakang shaf. Kita tunggu tuh. Nah, kemudian dia nanya tadi di sini. Oh iya masih shaf. Saya harus punya teman karena tidak boleh kita sholat sendiri. Harus seperti itu. Bisa dipahami ya? Boleh, silakan. Untuk bab yeuna heula yeunu. Mengapa saya sampaikan dulu karena tadi kejadian. Pak, ya. Kalau kita masbuk terus imamnya itu udah tasyahud akhir, terus makmumnya ini kan belum. Makmumnya ini ikut duduk tasyahud akhir atau duduk tasyahud awal? Tasyahud ikuti imam.
sesuai dengan apa yang dilakukan imam. Jadi tawaruk, duduk tawaruk. Sebab nanti ada hadisnya itu, apa yang kamu dapati, maka lakukan. Wa ma fatakum, sempurnakan. Apa yang nanti kamu lewatkan nanti disempurnakan. Itu sudah ada. Ya, silakan. Ada lagi? Boleh? Ya. Ya, silakan. Ini ada 3 orang masbuk. Begitu udah selesai Imam. beres, masbuk ini kan 3 orang berdiri. Di antara 3 orang ini ada yang mundur, jadikan satu imamnya mundur. Bisa sama masbuk dia. Mestinya imam yang maju, yang menjadi imam. Kalau memang misalnya naon? Yang kedua itu mundur dia. Ya, maksud saya begini. Kalau dalam posisi di depan itu kosong, imam yang menjadi imam itu maju. Tapi kalau dalam posisi penuh, maka yang menjadi makmum yang mundur. Cuma yang menjadi persoalan begini di kita, kadang-kadang kan tidak ngerti juga. Iya, kadang-kadang tidak ngerti nih. Sahanur jadi imam ya teh, eueun hidang deui. Ya Pak, iya kan itu bisa saling menunggu itu, ya, bisa saling menunggu itu. Ya. Nah maka harus ada anu hideng teh anu tadi teh. Nabi kan pernah juga mengisyaratkan kan kepada Abu Bakar cicing dirinya. Kita boleh misalnya karena dia yang duluan misalnya menyuruh dia di depan itu boleh, nggak apa-apa. Atau kitanya yang ke belakang. Nu hideng we ye urangna anggeus ieu nu jadi imam. Ingat, tadi kan disebut falyatamma bikum man ba'dakum. Artinya yang lebih dahulu itulah yang berhak menjadi imam. Kalau masbuk ya. Jadi kita lihat siapa yang duluan tuh. Nah, maka dialah nanti ketika beres salam, dia yang menjadi imamnya. Ini bisa dipahami enggak ya? Ini ya misalnya ayat tiluan tadi itu. Nah, katakan ada seorang datang duluan, kemudian beberapa saat kemudian datang ini yang kedua, datang yang ketiga. Nah yang kedua, yang ketiga kan tahu siapa yang pertama, ya enggak? Nah yang pertama inilah yang. Tapi lah menu pertama lagi teh hideng, nah itu boleh itu. Nu pertama lagi teh ngarti deh, ya, kita boleh. Toh sama-sama menambah 2 rakaat atau mungkin 1 rakaat dan seterusnya, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Maksudnya itu mungkin apa? Jadi masbuk ya. Kan imam sudah ada di depan tuh. Artinya yang 3 masbuk itu kan menyempurnakan sisa dari imam yang duluan, bukan yang 3 salah satunya jadi imam gitu. Enggak Kan? Bukan begitu. Ada diskusi fikihnya itu dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Imam Nawawi dan dalam Majmu'atul Fatawa yang saya baca ya, itu dalam Ibnu Taimiyah dan dalam kitab Al-Hawil Kabir ya. Itu semuanya membolehkan untuk menjadikan seseorang melanjutkan estafeta imamah. Jadi imam. Iya, betul. Jadi kita dibolehkan untuk menjadikan seseorang menjadi imam kita. Itu nanti saya jelaskan. Akan saya kutipkan nanti, akan saya tuliskan itu pendapat beliau. Jadi diskusi ini sudah lama. Jadi tentang kebolehan itu. Ya. Tapi umpamanya dia hanya melanjutkan dari imam yang pertama nggak apa-apa kan? Itu kan tadi hukumnya apa tadi? Boleh. Kalaupun tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Nah itu maksud saya. Ya. Artinya itu nanti yang masbuk 3 orang itu tidak harus salah satunya jadi imam, bisa menyempurnakan sholat imam yang pertama gitu kan maksudnya? Betul. Ya, gitu maksudnya. Cuma memang begini, ada pandangan yang memestikan, ada pandangan yang membolehkan. Nah, saya termasuk yang membolehkan kalau saya. Kalau boleh berarti tidak apa-apa. Tapi kalau mau itu juga boleh, tidak apa-apa. Jadi jangan begini, oh salah nih, nah, yang ini salah, enggak juga, gitu. Ya. Mengapa? Karena memang seperti ini dalilnya itu. Falyatama bikum man ba'dakum. Orang yang setelah kamu ikut kamu. Artinya orang yang datang kemudian ikut orang yang pertama, begitu seterusnya. Ini yang disebut dengan estafeta imamah dan itu dibolehkan. Nah, jadi kalau misalnya, kalaupun tidak apa-apa. Jadi ulah naon ngaranna teh ulah teh sampurna berjamaah. Enggak, kita sudah mendapatkan jamaah dengan
imam. Apakah pahalanya nanti dapat estafet juga Ustaz? Kalau Ya? umpamanya kan udah dapat Oh, enggak. Ini yang patokan adalah imam pertama ini. Imam yang pertama. Bisa nanti dapat pahala lagi gitu. Enggak ada. Enggak ada. Wah, enak sekali ya. Ngenah kene masuk daripada anu. Enggak demikian juga ya. Tadi kan jadi makmum, kemudian jadi imam. Gitu Ustaz. Jadi dapat dua gitu. Enggak. Itu tidak ada kaitannya dengan pahala itu, tidak. Tapi lebih pada tertib. Nah, tertib berjamaah gitu. Jadi tidak ada. Dijaharkan nggak kalau sholat maghrib atau isya ketika jadi Iya, kalau misalnya masih mendapati rokaat, katakanlah sudah rokaat yang ke berapa tuh? 3 misalnya, ya berarti dijaharkan. Nah, dijaharkan. Karena kan 2 rokaat pertama maghrib, isya, kemudian apa? Iya maghrib isya ya itu kan dijaharkan. Nah, subuh kurang hiji misalnya itu dijaharkan. Nah, itu. Jadi saya bahas ini karena tadi itu saya melihat ada yang sendirian itu tidak boleh. La sholata lil mufaridin. Ya, itu waro as-sof atau di belakang sof tadi itu tidak boleh. Disebutnya la sholata, tidak ada sholat. Berarti tidak dianggap sholat begitu. Orang yang datang ya sopna aya manena sorangan di itu kan tidak boleh. Nah, masuk atau tadi apa tadi? Ikhtaror tak. Tarik tuh orang yang di belakang. Tarik juga jengkang. Janganlah pelan-pelan saja. Mengapa ente ditoel? Bisi ditoel mah bisi tengartieun matak ditarik. Tariknya mana? Itu kan rakyat ditarik. Saya mau nanya mana yang ditarik kira-kira? Bebas sebenarnya. Cuma rata-rata punggung biasanya. Pundak. Punggung apa pundak betul. Ya, itu. Jangan ditepak mau ngerti. Bilih, ditarik saja. Lamun ditepak disangkanya salah gitu ya. Jadi tarik saja. Di sini kata-katanya ikhtarorta, kamu tarik. Gitu. Kamu tarik saja. Itu mungkin insya Allah nanti dilanjut pekan depan. Insya Allah kita akan jadikan 2 kitab ini sebagai rujukan karena di sini ada diskusi mazhabnya ya, Muhammad bin Rushd. 4 mazhab Pak Hadi, ini bukan 5 mazhab ini Pak. Jadi mazhab Sunni semua di sini. Mazhab Hanafi, paling ditambah juga mazhab Auza'i, Sauri, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Ya, tidak ada mazhab Ahlul Baitnya di sini. Itu saja mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan penjelasan yang atau ilmu baru atau mungkin menyegarkan lah ya, ilmu yang ada. Dan insya Allah seperti yang disampaikan Ustaz Mukhlis tadi, saya mudah-mudahan tidak lupa untuk mencatatkan pandangan para ulama terdahulu terkait dengan estafeta imamah itu tadi. Jadi supaya ini ternyata ada pendapat ini. Itu saja, kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.